Jadi rumah ini terdiri dari 3 lantai, di mana sebenarnya si pemilik rumah itu juga terbiasa untuk bekerja di rumah, sehingga perlu satu ruang khusus yang sangat private untuk tempat di mana si pemilik rumah menulis, mempersiapkan pekerjaannya. Nah, terpilih adalah di bagian atas karena ruang ini jauh lebih private dibanding ruang-ruang yang lain, sehingga kita pilih ya ini kita memanfaatkan lantai paling atas yang sebenarnya terinteraksi ke ruang luarnya, ke deck luar dengan view yang lumayan dapat di kedua sisi bangunan ini. Nah, inspirasinya sendiri bahwa pemilik rumah ingin mendapatkan ide-ide segar ketika menulis, ketika juga mempersiapkan speech-nya beliau gitu, sehingga ruang inilah yang paling pas dari segi posisi. Kemudian ruang rancangannya sendiri lebih, kalau kita lihat, lebih terbuka, di mana tanpa menggunakan pemawaan buatan juga bisa dibuka dengan jendela-jendela dan pintu yang cukup luas keluar, sehingga menjadi lebih segar. Ya, inilah yang memperkuat bahwa library ini harus berada di sini dengan interaksi keluarnya jadi lebih besar, lebih banyak. Nah, oleh karena itu pun penggunaan materialnya kita pilih bahwa di luar kita menggunakan deck, sehingga bisa langsung si pemilik rumah untuk langsung melihat keluar gitu ya, atau bekerja di luar bahkan. Nah, salah satunya bahwa deck yang kita pilih juga menggunakan conwood. Pemilihannya sama dengan material yang lain, bahwa material ini harus bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan karena posisinya di luar, sehingga air hujan yang jatuh langsung ke deck jauh lebih bisa lebih kuat. Si material ini tidak cepat lapuk, juga tidak mudah dimakan rayap gitu. Begitu juga dengan lantai library ini. Kalau kita lihat sebenarnya materialnya hampir sama, hanya perbedaan warna. Disinilah kelebihan penggunaan conwood, bahwa meskipun dia modelnya sama, modularnya, warna kita bisa pilih, sehingga efek yang ditampilkan bisa berbeda. Ketika di luar dia menggunakan warna abu-abu, di dalam menggunakan warna kayu sehingga lebih hangat. Ini yang awalnya kenapa kita memilih material ini dan menciptakan ruang ini seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini sangat berpotensi memang sebagai sumber panas yang paling besar karena dia posisi di atas. Kemudian juga dari faktor hujan, mungkin ini juga bisa menjadi ruangan yang paling lembab karena jatuhnya hujan adalah di luar sini. Takutnya akan merusak buku dan furniture yang lain. Tapi ketika kita merancang ini, kita sudah pertimbangkan bahwa di sini adalah sumber angin yang paling banyak, sehingga sebenarnya udara panas dalam ruangan ini cepat bisa tersapu keluar ketika kita bikin banyak jendela dan bukaan pintu, sehingga panas tadi bisa tereduksi. Itu juga dengan kelembaban ini, ketika udara mengalir lebih banyak sehingga tidak trap di dalam satu ruangan, sehingga ruangan jadi lebih cepat kering. Inilah yang salah satu mensiasati bagaimana supaya ruangan yang di bagian atas dengan fungsi library tadi bisa bermanfaat dan juga bisa tahan lama gitu, tahan terhadap cuaca juga. Itu sih yang menarik waktu pada saat argumentasi saya terhadap bagaimana menempatkan library di posisi di ruangan paling atas. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat sebenarnya ruangan di sini ini sebenarnya selain library juga ruangan yang lebih multifungsi, karena pemilik rumah sering sekali mengadakan acara gathering dengan teman-temannya. Di ruang luar ini bisa langsung dipakai untuk ruang party misalnya salah satunya, dan ruang dalam ini tempat lesehan yang baik. Nah, salah satu kita tidak menggunakan keramik atau granit karena efek yang dingin tadi. Jadi kita coba menggunakan faktor bagaimana menampilkan atmosfer kayu tadi, jadi suasana lebih hangat. Dan juga ya tadi salah satunya bahwa memang rayap ini kita hindari gitu, sehingga ya mau tidak mau paling cocok dalam